bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Bagi Anda yang tinggal di Kota Kendari dan sekitarnya, tak perlu jauh-jauh ke Semarang atau Malang untuk melihat kampung 3 dimensi. Di Kendari juga ada kampung yang tak kalah kerennya. Lokasi kampung 3 dimensi ini berada di tengah kota, tepatnya di RT 13 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat. Lokasi kampung ini bisa dibilang cukup strategis. Hal ini karena letaknya cukup mudah dijangkau oleh khalayak ramai alias banyak moda transportasi melewati kampung ini. Sabtu 2 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Ketika memasuki, Anda sudah melihat papan nama kampung. Kemudian melewati portal, ada juga posko jaga. Semakin masuk ke dalam, kita bisa melihat lukisan 3 dimensi di tembok sepanjang jalan. Lalu ada pula jembatan keren yang warna-warni. Ada taman, kebun yang semakin menarik. Ada pula bola-bola warna-warni berbagai ukuran yang membuat ketika berada di kampung ini nyaman dan asri. Jalannya pun bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula kali kecil yang dihiasi bola warna-warni yang semakin menggugah untuk bersuah foto. Serta terlihat pula kebersihannya dijaga baik oleh warga sekitar. Salah seorang tokoh masyarakat yang dijumpai, Ghazali Ibrahim selaku inisiator menuturkan keberadaan kampung ini mengingat 3 dimensi kerakyatan, yakni dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, dan dimensi Kamtibmas, di mana inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk merubah kampung yang dulu kumuh menjadi lebih nyaman dan baik. Ia berharap keindahan dan kenyamanan bisa terus dijaga dengan baik oleh warga dan tentunya pemerintah setempat sehingga bisa menjadi destinasi pilihan warga dari luar kota Kendari yang bisa membanggakan kota Kendari. Iya, jadi sejarahnya ini sebenarnya, jadi saya ingin jelaskan kampung 3 dimensi sebenarnya ada 3 dimensi ya. Jadi pertama dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, dan dimensi Kamtibmas. Nah, sejarahnya ini sebenarnya berasal dari sebuah inisiasi masyarakat untuk melihat sebuah perubahan dalam RT kita khususnya ya. Nah, kemudian terciptalah satu kesadaran bersama dengan mendorong 3 isu itu atau 3 dimensi itu. Jadi singkat cerita bahwa 3 kesehatan. Pertama, dimensi pertama itu adalah kesehatan, yaitu adalah karena hubungan juga dengan COVID sebenarnya, COVID pandemi 19. Kemudian juga kesehatan itu adalah kita juga membangun ketahanan pangan, dalam itu kebun yang sebenarnya lebih kepada apotek sehat ya, jadi sayur-sayuran apa semua. Nah itu secara global untuk dimensi kesehatan. Nah dimensi Kamtibmas itu adalah dengan membangun portal, jadi kita bisa lihat di beberapa titik itu ada portal. Tujuannya itu adalah untuk mengeliminir sih sebenarnya bentuk kriminalisasi, bentuk kejadian-kejadian pencurian atau apa. Nah itu dari isu kedua, yaitu isu Kamtibmas. Dimensi ketiga itu adalah ekonomi. Nah kita di sini kan sekitar 60% masyarakat kita di sini itu di RT 13 itu di sektor swasta atau di sektor perdagangan, sehingga potensi-potensi ekonomi itu cukup bisa kita lihat. Nah, tapi ada hal yang untuk penguatan ekonomi itu adalah pertama penyewaan tenda, penyewaan kursi, juga kemudian kita lihat di sini bahwa hampir seluruh komponen pembangunan ini itu lebih besar swadaya. Nah itulah bahwa ekonomi bisa lebih baik, itu juga tingkat kesadaran bisa kita harapkan untuk muncul di tengah masyarakat. Saya kira itu 3 global. Nah semua itu kita bungkus dalam keindahan juga, jadi ya di mana bola-bola apa semua, cat warna-warni, kemudian beberapa kelengkapan infrastruktur kita masukkan. Tapi ingin saya katakan 3 dimensi ini itu nama programnya. Tapi kami menyebut di sini kalau kepolisian menyebut kampung tangguh, tapi sebenarnya yang kita maksud di sini adalah kampung inisiasi sebenarnya. Jadi bagaimana RT lain itu berinisiasi untuk membangun daerahnya, karena kan kita tahu
dalam pilwali kota untuk posisi RT itu tidak punya anggaran budget dari APBD, tapi dia diminta untuk melakukan mendorong swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, harapan kita dengan bentuk swadaya ini bisa membangun kampung 3 dimensi itu. Jadi sebenarnya di situ. Jadi kalau disebut bagaimana sejarahnya, yaitu atas kesadaran bersama saja ingin melihat sebuah perubahan. Saya kira itu. Ya. Oke Pak, tadi kan kita sudah jelaskan sejarah dan maksud dari 3 dimensi ini. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ya. Siapa yang menginisiasi untuk membentuk kampung 3 dimensi ini? Ya, jadi ini sedikit ada ceritanya. Saya itu kan bekerja di Jawa Tengah sekarang. Di sana itu ada 3 kampung 3 dimensi juga, sehingga saya mereplikasikan. Tapi 3 dimensi yang ada di Semarang itu di Pelombokan, sebenarnya dia hanya bentuk virtual, tidak ada bentuk yang lain. Nah, kami mengembangkan itu. Nah, kalau dikatakan siapa penginisiasi, sebenarnya ini koordinasi saya dengan Lurah Lahundape pada saat itu Pak Heri. Nah, saya koordinasi gimana kalau RT 13 kita jadikan sebagai kampung 3 dimensi. Jadi pendek kata kalau dikatakan penginisiasi, saya adalah bahagian dari penginisiasi yang didukung pemerintah daerah, dan inilah hasilnya sebenarnya gitu. Ya, tentu dengan cara sebelum ada inisiasi ini sebenarnya kita melakukan musyawarah besar. Saya menjelaskan apa itu 3 dimensi, kemudian pihak kepolisian juga ikut gayung bersambut, yang kemudian dijadikanlah kampung tangguh berbasis 3 dimensi. Saya kira itu secara umum gitu yang saya bisa jelaskan. Oke Pak, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa kampung ini sebenarnya dijadikan untuk kampung inisiatif. Iya, inisiatif. Untuk inisiatif. Sejauh ini dengan terbentuknya kampung 3 dimensi ini, kampung-kampung mana saja yang Bapak sudah yang kampung 3 dimensi ini menjadi contoh? Iya. Saya ralat ya, jadi bukan inisiatif, inspirasi sebenarnya. Inspirasi. Jadi saya ralat sedikit, jadi bukan inisiatif, inspirasi. Saya tidak bisa memetakan siapa yang sudah mencontoh ya, tetapi sudah banyak orang yang membicarakan soal ini, dan saya belum melihat sih secara langsung mereka melakukan replikasi. Tapi ada beberapa hal yang di sini, umpama ada beberapa RT di sini sudah membangun, seumpamanya membangun pintu gerbang apa semua. Saya pikir ini proses replikasi yang diadopsi oleh yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa menyebut siapa yang sudah mereplikasi soal ini, karena ini alamiah. Sebenarnya kami tidak ingin bermaksud promosi lebih besar, sehingga kami juga tidak bisa memantau siapa yang mereplikasi, ya sambil jalan saja gitu ya. Oke Pak. Ya. Kemudian tanggapan dari pemerintah kota seperti apa? Ya. Kami pernah kedatangan Pak Wali Kota pada saat kunjungan kemari, Kapolda juga, Ketua DPRD. Dukungan apa sih yang kita butuhkan di sini? Sebenarnya kita mau pingin terintegrasinya. Jadi kami pingin terintegrasinya kewilayahan antar RT sebenarnya. Jadi jangan cuman RT 13 yang kemudian tidak punya hubungan RT 12, RT 13, itu satu poinnya. Jadi bagaimana kemudian setiap RT itu terintegrasi, dan itu harus diatur regulasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak akan menyinggung soal yang lain. Saya ingin memaksimalkan sebenarnya kali yang ada di kita gitu. Jadi dari dulu kami sudah teriakkan itu sebenarnya. Malah kami sudah 4 kali swadaya untuk mengeruk itu. Kami tidak mau tidak ikut meminta bantuan kepada pemerintah, tetapi kami ingin mau menciptakan satu ide lagi sebenarnya, melengkapi 3 dimensi. Jadi kanal ini kita mau jadikan sebagai objek wisata sih sebenarnya. Nah, harapan saya kepada pemerintah daerah bisa mewujudkan dengan menggagas kali itu menjadi sebuah kali yang berbasis wisata sih sebenarnya. Saya kira itu. Yang lain sih, karena saya menyadari kita terlalu banyak ekspektasi ke pemerintah juga kan, mereka punya keterbatasan. Yang pokok itu untuk sekarang ini bagaimana kali kemudian terintegrasinya antara RT dengan RT yang lain. Terintegrasi yang saya maksud ini
ada sebuah konsep besar yang dikelola oleh sesama RT yang dipayungi oleh lurah kelurahan, khususnya kelurahan Laundape. Saya kira itu secara garis besar. Terakhir mungkin Pak, Ya. menurut tanggapan Bapak soal tata kelola pelayanan Kota Kendari di bawah kepemimpinan Sukornan Kadi sebagai Wali Kota Kendari. Ini off the record ya? Ya. Boleh off the record. Kalau saya sih, saya tidak melihat RT 13. Tapi kalau saya lihat Tugu Religi, sebenarnya visi kebersihan kota itu belum bisa kita lihat. Itu satu. Nah ini bisa dimasukkan, jangan off the record itu. Jadi pertama itu kebersihan. Saya tidak melihat kebersihan. Kemudian yang kedua sebenarnya infrastruktur yang belum dimaksimalkan. Jadi ada beberapa infrastruktur yang belum dimaksimalkan. Contoh, lapangan basket yang ada di kelurahan kita itu sebenarnya bisa dimaksimalkan tidak hanya untuk lapangan basket, tapi untuk kegiatan lain. Yang ketiga sebenarnya apa ya? Kalau saya lihat petugas kebersihan itu yang harus ditambah. Saya kira itu karena yang kami rasakan sebagai masyarakat. Nah, secara umum ya saya pikir Pak Sukarnan sebagai wali kota ini cukup bagus lah. Senada dengan itu, salah seorang warga pun yang dijumpai mengatakan kampung ini dulunya rawa-rawa. Dari tahun ke tahun, kampung ini semakin baik karena warganya yang selalu kompak dan gotong royong dalam menjaga tempat ini. Dulu pertama saya di sini rawa-rawa. Ya itu harus menimbun karena airnya sampai sini tanahnya. Harus nimbun. Tapi dengan warga di sini bahu-membahu gotong royong, begitu bagus. Jadilah kampung 3 dimensi ini. Di pelopori juga dibantu oleh Polres Kendari. Yang menginisiasi soal kebersihannya, soal pembangunannya, warga sendiri atau? Warga sendiri dibantu dengan Babinsa dan Babin Kantimas oleh Polres Kendari. Dengan ada satu di sini namanya Bapak Haji Kasali sebagai penggerak. Sampai dengan RT di sini Pak Imran namanya. Sampai sebagus ini ya? Iya, Sehingga alhamdulillah ada beberapa keindahan itu, bola-bola digantung, terus kalinya itu ada ikan-ikannya itu. Dan semua portal itu berfungsi. Ada 7 titik portal di sini. Peraturan-peraturan apa saja yang diterapkan di kampung 3 dimensi ini Pak? Kalau secara peraturan itu tidak ada sih yang formal. Soal kebersihannya mungkin? Setiap hari Jumat lah atau hari Minggu kerja bakti gotong royong. Tapi masalah portal itu ada memang jam 10. Selain portal utama ditutup jam 10. Kalau portal utama depan Masjid Nur Sakira itu 24 jam buka tutup. Oleh dijaga dengan keamanan warga di setempat. Untuk penduduk di sini Pak, itu campuran atau satu? Ada beberapa etnis di sini. Ada Bugisnya, ada Makassarnya, ada suku Muna, ada suku Buton, ada suku Telaki. Jadi ya beraneka macam, saling kerjasama silaturahminya bagus. Oh, dengan banyaknya etnis yang ada di sini Ya. tidak mengganggu, tidak saling menghujat seperti itu. Ya, pelangi kan indah karena berbeda. Jadi seandainya pelangi itu satu warna kan tidak indah. Ya karena pelangi itu berbeda warna maka indah kelihatan. Begitulah kampung Tangguh di 3 dimensi ini. Kemudian Pak, soal peran pemerintah kota untuk kampung 3 dimensi ini. Ya, alhamdulillah bagus. Di lurah, di kecamatan selalu ada informasi dan juga selaku RT Pak Imran ini aktif terus mendengarkan informasi. Apalagi dari Babin Kantimas, Bapak Yusuf Tawang itu sebagai Kasat Humas di Polres Kendari. Soal peran pemerintah wali kota Kendari misalkan dia berkomunikasi dengan Pak RT, Pak RW. Bagus. Dari lurahnya, dari camatnya, dari wali kotanya sampai Kapolda. Kapolda saja pernah di sini waktu diresmikan ini kampung 3 dimensi. Kapolda yang resmikan. Menurut pandangan Bapak soal tata kelola kota Kendari seperti apa? Kota Kendari. Ya. Keseluruhan ini. Keseluruhan harapannya agar seperti kampung 3 dimensi ini atau seperti apa mungkin? Seharusnya begitu. Seharusnya saran kami kepada yang lain lah. Ya, seperti ini, saling gotong royong sesama warga, tidak saling hujat menghujat, jaga kebersihan got, ya.
terus keindahannya perlu dijaga, sampah-sampah. Di sini kan sampah itu setiap pagi diangkut. Ada salah satu orang yang kami tunjuk untuk mengangkut setiap pagi. Kami berikan per minggu. Gajinya? Iya. Per minggu berapa lihat? 10.000. 10.000 per minggu? Iya. Untuk diketahui, Kampung Tiga Dimensi di Kelurahan Lahundape, khususnya di RT 13, merupakan ikon baru di tengah kota Kendari yang layak menjadi pilihan untuk dikunjungi. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Ultraline Aryono dan Jamal mengabarkan untuk Anda.